Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan membahas terkait salah satu pertanyaan dari rekan-rekan subscriber ya, seperti ini. Setelah peralihan jabatan presiden nanti pada bulan Oktober ya, apakah tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi tetap lanjut atau bagaimana? Dibahas ya. Nah, ini komentar yang menarik. Oke Bapak Ibu, kita akan bahas bagaimana TPG, tunjangan profesi guru ke depan setelah peralihan jabatan presiden Bapak Ibu. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami sama-sama. Yang pertama, tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen itu bukan diatur di peraturan menteri atau keputusan menteri yang bisa diganti oleh menteri terkait. Jadi level peraturannya bukan di level Permendikbud seperti itu, di non-Kemdikbud ya, atau di peraturan menteri yang lain seperti itu. Terkait tunjangan profesi guru, level yang diatur di tingkat kementerian itu, di sini salah satunya pada tataran teknisnya atau petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi guru. Jadi di level kementerian itu diatur juknisnya, bukan pada level ada atau tidaknya tunjangan profesi guru, Bapak Ibu. Ini poin yang pertama perlu kita pahami sama-sama. Poin yang kedua, tunjangan profesi guru juga bukan diatur di peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang bisa diganti dengan perpres atau peraturan pemerintah yang baru. Jadi bukan juga regulasi tunjangan profesi ini dalam level peraturan presiden ya yang ditetapkan oleh presiden yang menjabat pada masa itu atau dalam bentuk peraturan pemerintah. Ini sebagai contoh untuk peraturan yang ditetapkan di tingkatan peraturan presiden misalnya yang bisa berubah ya. Ini contohnya terkait peraturan presiden 98 tahun 2020. Ini dikeluarkan pada tahun 2020 tentang besaran gaji P3K pada saat itu. Ya, seperti itu. Nah, beberapa saat kemudian di tahun 2024 ini berubah lagi peraturan itu Bapak, diganti. Peraturan yang sebelumnya yang tadi tahun 2020 menjadi Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2024 tentang gaji P3K, di mana kita ketahui ada kenaikan ya dari 2020 ke 2024 ini. Tahun 2024 ini ada kenaikan. Itu peraturannya berubah. Nah, tingkatan tunjangan profesi peraturannya bukan juga di tingkatan peraturan presiden atau di peraturan pemerintah. Yang bisa dirubah oleh presiden sesuai dengan kajian pada saat itu. Lantas, di mana tunjangan profesi diatur? Tunjangan profesi guru dan dosen itu diatur di tingkatan undang-undang, Bapak Ibu. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Nah, ini nih payung hukumnya tunjangan profesi guru, Bapak Ibu. Dan perlu kita ketahui sama-sama, meskipun presiden berganti, selagi Undang-Undang 14 tahun 2005 ini tidak diubah, maka TPG, tunjangan profesi guru, akan tetap jalan seperti biasa. Secara juknis penyaluran bisa saja berubah. Karena tidak diatur dalam undang-undang ini mekanisme penyalurannya. Itu biasanya diatur seperti yang kita lihat tadi, diatur di peraturan menteri. Nah, secara teknis penyalurannya. Tapi anggaran tunjangan profesi guru yang besarannya 1 kali gaji pokok itu tidak berubah karena sudah diatur di undang-undang. Dan untuk merubah undang-undang ini bukan perkara yang mudah seperti itu. Karena harus dibahas secara paripurna di DPR. Ya, prosesnya kompleks lah seperti itu. Salah satu contoh kemarin sempat ramai terkait Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, di mana salah satunya terkait Undang-Undang Guru dan Dosen ini akan dilebur menjadi Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Dan sampai sekarang Bapak Ibu kita ketahui itu belum terrealisasi. Karena masih ada polemik di berbagai lapisan Bapak Ibu, di berbagai kalangan, sehingga sampai sekarang Undang-Undang Sisdiknas itu belum ketok palu di DPR. Itu salah satu contoh bahwa bahwasanya memang untuk mengubah undang-undang peraturan yang di level undang-undang itu prosesnya kompleks dan butuh waktu biasanya. Jadi kesimpulannya, selagi
undang-undang ini tidak diubah, apakah bisa diubah? Ya, bisa saja, pasti bisa. Cuma memang lagi-lagi itu prosesnya tidak semudah merubah peraturan menteri atau mungkin peraturan presiden seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika berbicara peralihan presiden, kita akan berbicara tentang peralihan masa presiden dari Presiden Jokowi, peralihan jabatan dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo nantinya, karena KPU sudah menetapkan ya, dan di MK juga sudah dilalui prosesnya, dan sudah sah bahwa presiden berikutnya adalah Pak Prabowo dengan Mas Gibran sebagai wakilnya. Dan kalau kita lihat di dokumen visi misi dan juga dari pidato langsung dari Pak Prabowo, itu beliau sangat pro terhadap kesejahteraan guru Bapak Ibu. Nah, bahkan ini sudah kami sampaikan ya beberapa waktu yang lalu juga bahwa di program kenannya bahkan ada poin menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, nakes dan penyuluh TNI Polri dan pejabat negara. Jadi kesimpulan sekaligus mungkin jawaban dari pertanyaan rekan-rekan subscriber, setelah peralihan jabatan presiden nanti dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, karena sebagaimana kita ketahui KPU sudah menetapkan bahwa presiden capres terpilih adalah Pak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran seperti itu. Setelah peralihan jabatan maka tunjangan profesi guru akan tetap berjalan seperti biasa, karena Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 itu belum ada perubahan seperti itu, dan itu kan tetap berjalan seperti biasa. Bisa jadi nanti yang berubah teknis penyalurannya, bisa jadi misalnya penyalurannya disamakan dengan Kemenak, bisa per bulan seperti itu, bisa saja, karena untuk teknis penyalurannya itu tidak dibahas pada level atau pada tingkatan undang-undang tadi. Yang terkait teknisnya itu diatur di tingkatan peraturan menteri biasanya seperti, dan begitu selama ini ya, seperti itu. Jadi secara teknis penyaluran ya bisa saja berubah. Tapi kalau menghilangkan tunjangan profesi guru itu tidak, karena undang-undangnya masih berlaku seperti biasa Bapak Ibu. Nah, ini pembahasan kita. Silahkan dikoreksi jika ada yang dianggap keliru Bapak Ibu, atau mungkin ada yang dianggap miskonsepsi. Kami sudah melakukan kajian terkait pertanyaan ini, dan ini yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada tambahan argumentasi, tambahan informasi, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kita jadikan kolom komentar sebagai wadah diskusi, wadah sharing.